maupun penyakit jasmani. Penyakit jasmani. Ilmu kedokteran yang sekarang beredar mulai lombok, mulai zaman dulu itu menjadi obat manusia. Sekarang saya tanya pada Rafi, siapa nabi yang bisa mengobati borok? Sudah bisa mengobati penyakit manusia? Siapa? Nabi. Nabi siapa? Ayo. Ada itu siapa? Bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ada pertanyaan siapa nabi yang bisa menyembuhkan segala penyakit, Nabi Isa alaihissalam. Apakah nabi yang lain tidak bisa, Pak? Ya bisa. Karena ketika itu ada wabah, pada zamannya Nabi Isa itu, kemudian Nabi Isa lah yang diberi tunjuk oleh Allah. Tapi sebagai obat. Kalau obatnya penyakit rohani, penyakit dalam, contohnya adalah malas, bodoh, sombong, iri, ya, apalagi, dan semua penyakit yang dalam, penyakit rohani itu bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau sampean penyakit males diobati karo pil kita, Bodrexin ora sembuh. Kalau kita males, obatnya adalah bacakan Al-Quran. Contohnya ada orang sakit parah, dibacakan apa? Al-Quran. Bukan bentang mati, enggak itu. Mohon kepada Allah, ya Allah pasrah pada panjenengan dengan barokah, mudah-mudahan kalau memang sembuh dan disembuhkan dengan baca Al-Quran. Kalau memang waktunya dipundur Allah, dan cepat-cepat dipundur oleh Allah dengan cara yang husnul khotimah. Itu ada orang hamil, hari apa? Ada orang hamil dibacakan Al-Quran. Orang di dalam kuburan dibacakan Al-Quran. Orang mau nikah dibacakan Al-Quran. Apa yang berkata? Semua adalah itu tujuan apa? Sebagai obat. Kemudian orang-orang yang baru pindah menempati rumah dibacakan Al-Quran. Kita mau ujian baca Al-Quran, iya kan? Iya. Sampai mau ujian malah jerang. Ya ora dhewe petunjuk ada Allah. Kalau sebagai obat jasmani, sebagai obat jasmani juga lewat Al-Quran. Contohnya Pak Dokter. Yang menyembuhkan bukan Pak Dokter. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Kembali kepada Al-Quran lagi. Bukan kemudian Quran direnyek-renyek yang lain boroke waras. Enggak. Bukan itu maksudnya. Tak beres. Siapa dokter pertama kali yang menemukan obat? Itu adalah orang Islam. Al-Farabi. Itu zamannya zaman gak enak. Ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu hayat, semua adalah tokoh-tokoh Islam. Terus astronot itu juga ada Al-Qur'annya. Di surat Ar-Rahman itu disebutkan di sana. Jelajahilah ruang angkasa itu. Kalau sampai mampu ditantang oleh Al-Quran. Akhirnya pada tahun berapa itu yang namanya Neil Armstrong bisa menembus bulan. Orang yang pertama kali bisa masuk bulan adalah Neil Armstrong, yang ketika itu belum masuk Islam. Sampai ke bulan, Neil Armstrong ini mendengarkan azan di bulan.
Sehingga kan ada lagunya itu, mendengar azan di bulan. Neil Armstrong, orang Amerika pertama kali akhirnya kembali ke dunia lagi, masuk Islam. Makanya tokohnya adalah kan di apa itu, di fisika loh. Tak tahu diajari itu Ibnu Sina. Ya, banyak tokoh-tokoh. Nah, sampean yang Jatimbar Malang. Di sana ada foto-foto tokoh. Foto-foto tokoh-tokoh penelmu ilmu pengetahuan. Itu kebanyakan orang-orang Islam. Jadi ilmu-ilmu yang sekarang dikembangkan di berbagai dunia adalah berangkat dari Al-Qur'an. Cuma dulu pada tahun berapa itu, pada zamannya Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah itu, perpustakaan Islam dibakar oleh musuhnya, sehingga hangus banyak buku-buku Islam yang dibakar. Karena apa? Karena irinya tadi itu. Tapi yang namanya ilmu tidak akan habis, Nah, tugas sama-sama ini sebagai generasi Al-Quran, kajilah Al-Quran itu setinggi mungkin, dan sama bisa mengkaji apa ilmu umum di dalam Quran, apa ada ilmu agama di dalam Quran. Maka sehingga akan disampaikan bahwa Quran adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah atau konseptual, sedangkan alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah atau kauniyah, yang alam semesta. Ya, kalau dikatokno antara tulisan Al-Quran yang membaca dengan isinya dunia ini cocok. Makanya kita harus dengan alam itu harus menyatu. Mudah-mudahan